Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali menjawab salah satu request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Tidak lain dan tidak bukan, hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azov. Kalau misalkan sebelumnya kita membahas Rangga Azov, itu pasti akan ada sangkut pautnya dengan Haiko. Hari ini saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan Haiko. Kita akan membahas tentang karir dari Rangga Azov. Seperti yang diketahui, Rangga Azov saat ini sedang memulai untuk syuting dan juga mulai tampil lagi di layar kaca dalam sebuah sinetron yang saat ini cukup digandrungi, dan tidak perlu saya jelaskan sinetronnya apa karena fans dan juga penggemar Rangga Azov pasti sudah tahu di mana dia akan tampil. Dan mungkin teman-teman juga sudah mengikuti berita-berita tentang Rangga Azov dan juga khususnya yang berkaitan dengan Haiko van der Vecken juga, karena ya mungkin di next video akan saya bahas. Karena sebenarnya juga sudah ada teman-teman yang request tolong dibacakan dong tentang Rangga Azov dan Haiko van der Vecken, yang cukup banyak ya request tersebut. Tapi hari ini saya akan dahulukan request tentang Rangga Azov terlebih dahulu, tentang karirnya. Apakah karirnya akan menanjak seperti saat di sinetron sebelumnya, yaitu Samudra Cinta bersama Haiko van der Vecken? Kita akan coba membaca melalui media kartu tarot. Tapi sebelum kita mulai di Ramal Esgoro kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja Ramal Esgoro pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan kita akan mengacaknya terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request juga artis atau public figure idola kalian yang lainnya, boleh langsung saja tulis di kolom komentar, ataupun juga bisa langsung hubungi saya di sosial media saya, sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan ingat ya, jangan lupa tulis siapa yang ingin diramalkan ataupun diprediksi, boleh tentang karirnya ataupun boleh tentang asmaranya, itu ditulis supaya jelas. Ini tolong diramalkan tentang si A, si B, si C, tapi tidak ditulis yang diramal tentang apanya, kan kita jadi bingung. Dan buat kalian yang kalau misalkan ingin konsultasi pengalaman pribadi yang mungkin saat ini sedang menghantui pikiran kamu karena menjadi sebuah permasalahan yang cukup rumit tentang karir, asmara, keuangan, kesehatan, apapun itu, boleh tanyakan ke saya, konsultasikan pada saya, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita akan mulai mengambil kartu yang pertama untuk karir dari Rangga Azov. Di sini ada Knight of Swords. Terlihat ada seorang kesatria menunggangi seekor kuda putih sambil mengacungkan senjatanya. Di sini saya melihat untuk karir dari Rangga Azov dalam permulaan ya. Kita bicara tentang permulaannya terlebih dahulu. Di sini saya rasa seorang Rangga Azov sudah memiliki segala kriteria dari seorang public figure yang menurut saya sudah dalam fase di atas ya. Jadi kalau misalkan dibilang Rangga Azov itu sudah berada di level yang cukup atas dalam dunia entertain Indonesia, khususnya untuk artis ataupun public figure yang masih tergolong cukup muda seperti Rangga Azov. Di sini juga terlihat dia itu sudah memiliki bekal yang cukup untuk masuk dalam sebuah lingkungan yang baru. Kalau misalkan kita bicarakan tentang sinetron yang saat ini baru saja dia bintangi, ini kan sinetronnya sudah ada dulu, kemudian Rangga Azov baru masuk. Nah,
dia seperti berada dalam lingkungan yang baru saja dia masuki. Meskipun dunia akting itu bukan sebuah dunia yang asing bagi Rangga Azof, tapi tetap saja itu adalah sebuah lingkaran yang baru karena cerita yang baru, kemudian lawan main yang baru juga. Jadi ada sebuah kekhawatiran khususnya dari para fans, kira-kira Rangga Azof bisa nggak sih mengimbangi, kemudian juga bisa tidak sih meraih kesuksesan yang sama ataupun lebih dari sinetron yang terdahulu. Kalau di kartu yang ini, saya merasa bahwa permulaan dari seorang Rangga Azof ini sudah ada secercah cahaya, dan cahaya ini adalah cahaya kesuksesan, ya. Karena apa? Karena di sini terlihat dia sudah siap, ya, sudah seperti siap tempur, sudah siap untuk menaklukkan tantangan yang ada di depannya. Jadi kalau misalkan ada kekhawatiran tentang Rangga Azof karirnya akan meredup dan lain sebagainya, saya rasa itu harus dipendam, karena Rangga Azof itu tipe orang yang memiliki karakter yang cukup kuat. Bayangkan saja ya, kalau misalkan orang yang tidak mengetahui ataupun tidak mengikuti sinetron yang saat ini, ya, kemudian dia itu adalah seorang fans dari Rangga Azof, kemudian tahu Rangga Azof membintangi sinetron ini, pastinya dia akan mengikuti sinetron ini karena ada sosok Rangga Azof yang dia idolakan. Itu pastinya akan memberikan dampak yang positif kepada sinetron yang dibintanginya saat ini, dan saya rasa Rangga Azof bisa menaklukkan itu semua. Next, kartu yang kedua, ya, ini dia kartu yang kedua. Di sini ada Page of Cup. Terlihat ada seseorang yang sedang memegang gelas ataupun piala. Di belakangnya ini ada danau ataupun perairan, dan di cupnya ini ada ikan, ya, ada seekor ikan. Ya, di sini saya lihat ini adalah kartu yang memberikan sebuah penekanan ataupun juga sebuah indikasi bahwa kartu yang pertama ini seperti diperkuat, ya, oleh kartu yang kedua. Jadi saya rasa Rangga Azof akan bisa menaklukkan, dan ini adalah sebuah tantangan yang menurut dia tantangan yang sangat luar biasa, tantangan yang bisa membuat karirnya itu semakin naik. Saya sempat mengatakan dalam sebuah video saya yang dahulu, karakter dari Rangga Azof ini adalah orang yang suka tantangan. Dia itu seperti suka men-challenge dirinya sendiri supaya dia itu lebih maju, supaya dia itu lebih sukses lagi. Dia menganggap bahwa kalau misalkan ada peran yang mungkin susah dilakukan ataupun susah diperankan, dia itu malah merasa tertantang untuk bisa memerankan peran tersebut. Jadi saya rasa kalau misalkan saat ini dia berada dalam suatu sinetron yang sinetron itu sebenarnya sudah memiliki rating yang cukup bagus, kemudian juga Rangga Azof datang dari sebuah sinetron yang dahulu bisa membuat baper para fans ataupun para netizen yang mengikutinya, dan saat ini masuk ke sinetron tersebut, saya rasa itu memberikan dampak yang cukup positif baik dari karir Rangga Azof ataupun juga dari sinetron yang saat ini sedang dia bintangi. Dan di sini juga saya melihat dia tidak akan merasa kesulitan untuk bisa mengimbangi cerita-cerita yang ada di sana. Jadi saya rasa untuk karirnya terlihat cukup bagus dan juga menjanjikan. Selanjutnya kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir, ya, ini dia. Di sini terlihat ada beberapa orang, ya. Di sini terlihat sedang bercakap-cakap dalam sebuah ruangan yang terlihat cukup gelap. Misalkan ada pertanyaan, apakah akan sesukses dari sinetron yang terdahulu? Sepertinya akan agak sulit menyaingi sinetron yang terdahulu. Bukan berarti sinetron yang sekarang itu jelek, enggak. Tapi kita membicarakan tentang Rangga Azof, ya. Tentang Rangga Azof di sinetron ini, dia memang memberikan sebuah dampak yang positif. Tapi mungkin, ya, menurut saya masih banyak teman-teman yang belum move on dari peran Rangga Azof dalam Samudra Cinta, sehingga membuat patokan yang sangat tinggi terhadap seorang Rangga Azof yang sudah berperan di sinetron yang saat ini, ya. Jadi patokan yang dulu itu adalah di Samudra Cinta, dan saat ini dia berada di sinetron yang baru, dan di sinetron ini dia baru saja masuk, padahal sinetronnya sudah mulai beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama. Jadi saya rasa
untuk teman-teman yang mungkin mengikuti Rangga Asuf, melihat Rangga Asuf di sinetron ini masih belum bisa move on dari sinetron yang sebelumnya, yaitu Samudra Cinta. Dan apabila kita tarik kesimpulan dari kartu yang pertama, kedua, dan ketiga, untuk peran Rangga Asuf dan juga karirnya terlihat sebenarnya cukup bagus memasuki sinetron yang saat ini sedang dia bintangi. Tapi untuk mengungguli ataupun juga menyaingi kesuksesan Rangga Asuf di Samudra Cinta sepertinya agak sulit, karena ada satu faktor yang bisa kita ambil kesimpulan di sini adalah masih banyak teman-teman ataupun fans yang belum bisa move on dari Samudra Cinta. Jadi kalau misalkan melihat Rangga Asuf di sinetron lain kemudian mungkin tidak bersanding dengan Haiko, itu pasti agak ada yang berbeda, terasa ada yang berbeda. Meskipun sinetronnya yang saat ini itu memang sudah bagus, tapi tetap ada yang beda ini. Kalau melihat Rangga Asuf di sinetron itu kemudian dia itu bersanding dengan orang yang berbeda, orang yang bukan Haiko, itu sepertinya agak gimana gitu kalau fans-fans yang saat ini. Tapi menurut saya itu bukan suatu halangan untuk bisa menaikkan karir dari seorang Rangga Asuf, karena Rangga Asuf sendiri sempat mengatakan bahwa dia itu menyukai tantangan. Jadi kalau misalkan dia bersanding ataupun juga mempunyai lawan main yang berbeda jauh dari yang sebelumnya, dia akan merasa tertantang dan ingin membuat karakternya lebih hidup lagi dan juga memberikan suguhan yang lebih baik lagi. Dia merasa seperti itu, bisa memberikan yang lebih baik lagi dan juga men-challenge dirinya untuk menjadi seorang public figure yang lebih baik lagi. Dan itu tadi prediksi ataupun juga tarot reading yang membaca tentang karir dari Rangga Asuf. Kira-kira apakah Haiko juga harus kita bahas di episode selanjutnya? Kalau misalkan menurut kalian perlu dibahas, kalian komen saja di kolom komentar ya. Saya sepertinya masih ada beberapa episode yang akan membahas tentang Haiko dan juga Rangga Asuf. Jadi buat kalian yang sudah mengirimkan request, saya ucapkan terima kasih. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia bisa berusaha dan berdoa, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita doakan saja yang terbaik untuk karir dari Rangga Asuf. Semoga apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan tentang karirnya bisa terlaksana. Dan akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.